Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Yusuf Andriansyah Siregar and my study number is 17,107. Now I will explain about TOEFL 9 skill. Oke, kita di sini akan membahas TOEFL skill 9, yaitu use non-clause connector correctly. Sebelum kita memasuki materinya, yaitu saya akan menjelaskan dulu yang dimaksud dengan non itu adalah kata benda. Non itu adalah kata benda, jadi non itu akan muncul kalau dia tidak di objek dari sentence, ya di subjek dari sentence. Gitu. Jadi bedanya adalah bentuk objek dan subjek ini adalah klausa. Sementara itu kita lihat dulu konektornya. Di sini ada what, when, where, why, how. Terus ada whatever, whenever, whether, if. Whether dengan if ini maksudnya di sini adalah apakah, untuk menggantikan yes atau no question dalam klausa. Kita bisa menggunakan whether dan if. Selanjutnya ada that. Kita akan masuk contoh pertama dari skill 9 ini. I know when he will arrive. Jadi kita lihat dulu yang mana subjeknya dan mana verbnya. Di sini I sebagai subjek, know sebagai verb, dan when ini konektor, sama seperti ini, when itu konektor. He sebagai subjek kedua, dan will arrive sebagai verb. Pertama di sini know adalah verb transitif. Verb transitif berarti membutuhkan objek. Jadi objeknya yang mana? Kalau kita lihat di sini ada konektor subjek verb, berarti ini adalah klausa. When he will arrive, objeknya. Karena nounnya ini verb transitif, kita butuh objek. Objeknya berbentuk klausa, maka disebut noun clause. Yang kedua, ada I'm concerned about when he will arrive. Di sini kita cari I sebagai subjek, I'm concerned sebagai verb, about di sini sebagai preposition, dan when konektornya, he subjek kedua, dan will arrive sebagai verb. Nah, klausa yang ditempelkan dengan konektor itu kita sebut sebagai subklausa. Subklausa atau non clause-nya di sini. Jadi untuk contoh kedua ini bisa dibilang non clause yang menempati posisi object of preposition. Istilahnya begitu. Oke, contoh yang ketiga yaitu when he will arrive is not important. Kita cari dulu. He di sini sebagai subjek dan will arrive sebagai verb. Is sebagai verb juga, dan when sebagai konektornya. Jadi kita potong di sini. Ini adalah klausanya, klausa subjek. Kalau ini klausa, kita bisa bilang is adalah verb utama dari sentence. Kalau is adalah verb utamanya, maka klausanya adalah subjeknya dari sentence. Tapi bentuknya klausa this is noun clause dengan konektor when. Kita perjelas lagi. Tadi dibilang noun itu adalah kata benda yang menempati objek dan subjek. Kita lihat di sini. Kita perjelas lagi, noun itu kata benda.
kata benda yang menempati posisi objek dan subjek. Gimana sih jika non-clause itu ada di objek? Kita lihat di sini, I know what you did. I sebagai subjek, know sebagai verb. Know sebagai verb transitif butuh objek. Objeknya adalah non-clause. Jadi ini adalah objeknya. What you did ini objeknya, tapi objeknya bentuk klausa. Klausa apa yang menempati posisi objek non-clause. Sedangkan di subjek, kita lihat di sini contohnya, what you did was wrong. Kita lihat di sini, what sebagai konektor, you sebagai subjek, dan did sebagai verb, dan was sebagai verb. Kita lihat di sini, what you did di sini subclause-nya yang menempel dengan kata what you did itu adalah klausa. Was adalah verb utamanya, berarti bisa dibilang bahwa di sini juga berfungsi sebagai subjek dari sentence. Nah, di dalam subjeknya ada klausa yang kita sebut sebagai non-clause. Seperti itu. Kita coba jawab real contohnya, yaitu bla 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 was late cause many problem. Oke, di sini kita pertama-tama cari verbnya, yaitu was sebagai verb dan cause sebagai verb. Di sini subjeknya belum ada, jadi kita ambil contohnya aja. Kita butuh subjek, jadi kita taruh semisalnya kita ambil dari jawaban, yaitu he. He di sini kita coba sebagai subjek. Jadi kalau he sebagai subjek, maka kita akan cari konektornya. Ya, kita mulai dari the driver, bukan konektor, bukan bagian dari konektor. There juga bukan dari konektor. Because di sini saya pilih because adalah adverb dari be clause, jadi bukan dari non clause, jadi bukan konektor. Jadi saya eliminasi, jadi tinggal satu, that he. Jadi sini konektornya that. Jadi kalau kita analisa konektor subject verb, ini adalah konektor subject verb dari non clause. Bisa dibilang ini klausa menempati posisi subjek, yaitu non clause yang menempati posisi subjek dan verb utamanya adalah clause. Kira-kira begitu.